Kan hitungannya bukan anak-anak lagi, udah dewasa. Kalau kalian punya pertanyaan yang sama, nih aku kasih ringkasan dari podcastnya di Densu. Jadi Resa tuh lahir 10 hari ditawar-tawarin tapi gak ada yang mau kan. Jadi akhirnya diasuh sama adiknya Bunda Emil yang namanya Tante Ratih. Nah terus si baby ini kan akhirnya dibawa dari Jakarta ke Banyuwangi. Waktu itu sempat dijanjiin kayak tenang nanti susu gampang datang truk-trukan. Tapi ya tinggal janji katanya gak pernah datang ya. Tapi Tante Ratih sendiri pun juga tidak mengharapkan karena ya udah terlanjur menyayangi si baby ini seperti anaknya sendiri. Dan Tante Ratih pun ngomongnya ya dia yang ngelahirin. Terus di podcastnya Bang Densu juga diklarifikasi masalah ada transferan itu kan, yang jadi opini seakan-akan kayak dinafkahi, padahal itu Resa bekerja sebagai sopirnya Bunda Emil dan dibayar 2 juta per bulan. Terus masalah mobil, Resa itu dijanjikan kalau dia tuh naik SMA mau dibelikan mobil. Tapi mobil pertamanya tuh mobil Brio tuh cuma di DP aja. Sisanya itu yang ngelunasin tuh Tante Ratih dicicil tiap bulan. Aneh kan, katanya ngasih tapi cuma DP-nya aja. Terus setelah Brio-nya itu lunas, ditawarin lagi mau nggak ganti mobil baru, bilang mau. Jadi dibilangin ya udah kalau mau ganti mobil baru mobilnya dijual dulu. Nah mobilnya dijual laku 99 juta. Tapi ternyata uang dari penjualan mobil Brio itu hanya di DP-kan sepersekian persen, aku lupa berapa ya, buat mobil baru. Nah sisa uangnya itu diambil gitu kan. Terus sisa harga mobil ini yang belum lunas disuruhlah nyicil si Resa ini 4 juta berapa gitu per bulannya. Yang dimana kan di Banyuwangi kan cari uang segitu gak gampang ya. Makanya si Tante Ratih ini kayak sempet chatting ke adiknya Kak Dena gitu untuk minta tolong bantu cicilin lah intinya. Tapi ya gak ada tanggapan. Nah kenapa sekarang kok mencuat? Jadi kan gini loh, Tante Ratih ini kan juga punya anak yang lain kan, dan ada menantunya. Dan dimana anak dan menantunya ini sayang banget sama Tante Ratih. Nah ngelihat mamanya itu nggak diajeni gitu. Jadi katanya tuh si Tante Ratih ini pernah ke rumahnya Denada tuh di luar rumah hujan-hujan sampai 3 jam nggak dibiarin masuk, kehujanan. Dena nggak pernah chatting Tante Ratih. Selamat Lebaran lah, silaturahmi itu nggak ada. Padahal Tante Ratih kan hitungannya tantenya gitu kan. Dan adalah orang yang mengasuh anaknya. Terus Tante Ratih ini pun kalau chatting Dena, selamat ulang tahun, selamat Lebaran lah apa, katanya nggak pernah digubris gitu. Terakhir Tante Ratih itu tahu dia tuh diblok karena dia ada chatting ke Dena. Kayak aku nih udah mulai tua, aku titip Resa ya gitu. Tapi sejak itu dia tahu kalau ternyata dia diblok. Jadi ini semacam masalah kecil-kecil ditumpuk-tumpuk gitu lah ya. Dari pihak Tante Ratih dan menantunya yang ternyata seorang pengacara. Bilangnya sih ini bukan tiba-tiba mereka tampil di publik gitu. Sebelumnya juga udah dinotis ke pihak Dena kalau ayo dibicarakan tapi gak ada tanggapan. Nah si Resa ini selama ini ya pernah ketemu sama Dena. Dan dia taunya ya kakak, disuruh panggilnya mbak gitu kan. Gini loh, Banyuwangi tuh kota kecil ya kan. Jadi selama ini Resa tuh beranjak dewasa sering mendengar omongan kalau dia tuh anaknya Dena, bukan anaknya Tante Ratih. Yang dimana tuh memicu konflik batin lah ya pasti. Nah waktu itu Resa sempet nanyain, kata orang-orang aku tuh bukan anak mama gitu kan. Terus Tante Ratih bilang, siapa yang bilang enggak kok kamu lahir dari perut mama gitu. Nah Resa juga udah gede ya, dia juga cari tahu sampai akhirnya dia bisa nemuin sopir yang bawa Resa bayi ke Tante Ratih. Dan akhirnya Tante Ratih pun gak bisa nutupin lagi kan. Jadi mau sekarang anaknya udah gede, gak gede, ya namanya anak kan pingin tahu ya papa mama sebenarnya siapa. Dan dia tuh kan ingin pengakuan. Buat kamu yang penasaran juga kayak Bang Irfan yang tanya kenapa baru sekarang, nah itu kurang lebih jawabannya.